Kabar terbaru datang dari dugaan kasus penganiayaan yang dilaporkan oleh Rasman Arif Nasution ke Polres Metro Jakarta Selatan. Diketahui, laporan Rasman dengan terlapor Nikita Mirzani yang dibuat pada tanggal 23 April 2025 lalu kini telah naik ke tahap penyidikan. Hal ini pun telah disampaikan langsung oleh Rasman yang tampak begitu optimis dalam menghadapi kasus tersebut. Lalu, apa sebenarnya pertimbangan yang membuat Rasman begitu percaya diri dengan laporannya terhadap Nikita Mirzani pada saat ini? Tanggal 23 April kemarin, saya mendapat surat pemberitahuan bahwa laporan saya terhadap saudari Nikita Mirzani Mawardi alias Nikita telah naik ke tahap penyidikan. Apa yang disampaikan itu adalah apa yang tertera di dalam pasal. Tapi dalam perkara hukum harus kembali kepada peristiwa hukumnya. Artinya dalam perkara ini harus kembali kepada sebab akibat. Perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain. Penganiayaan yang mendatangkan rasa sakit atau luka pada badan merupakan tindakan melawan hukum. Itu yang dimaksud penganiayaan. Seiring dengan naiknya dugaan kasus penganiayaan oleh Nikita Mirzani terhadap Rasman Arif Nasution ke tahap penyidikan, kini sejumlah saksi pun bersiap untuk dipanggil guna dimintai keterangan dan memperjelas fakta-fakta yang ada. Salah satu saksi yang kabarnya akan dipanggil adalah putri sulung dari Nikita Mirzani. Ya, dalam kasus ini diketahui LM, putri Nikita Mirzani juga turut terseret. Hal ini bermula dari dugaan cekcok antara Nikita Mirzani dan Rasman yang dipicu oleh isu kaburnya LM dari safe house di bawah naungan Kementerian Sosial. Rasman sendiri mengaku memiliki rekaman percakapan sebagai bukti yang ia simpan baik-baik. Bahkan, Rasman pun memberikan peringatan keras kepada LM yang kabarnya akan dimintai keterangan. Ia pun menegaskan bila LM memberikan keterangan palsu, dirinya pun tidak akan segan untuk melaporkan LM ke pihak kepolisian. Katanya, laporan Nikita Mirzani terhadap istri saya Ade Suryani dan saya juga naik sidik. Saya belum dapat informasi itu dan saya tidak akan tanya itu. Kalau itu benar, Loli menjadi saksi bagi ibunya pada saat kejadian dan dia tahu bahwa istri saya dan saya dianiaya, memberi keterangan yang memberatkan saya dan istri saya. Tidak ada urusan dengan kau lolikan, kau akan saya laporkan ke sektor. Apakah perbuatan itu disengaja atau tidak? Nah, untuk mengetahui itu, ya nanti proses pemeriksaan saksi dan dia juga akan menjawabnya. Itu kita tahu, baru tahu di situ jawabannya. Menurut keterangan Rasman, laporannya terhadap dugaan penganiayaan oleh Nikita Mirzani resmi naik ke tahap penyidikan setelah adanya bukti CCTV yang menunjukkan rekaman konkret dan otentik atas kejadian tersebut. Di sisi lain, kabarnya pihak kepolisian juga berencana memanggil Nikita terkait kasus tersebut. Meskipun saat ini ia pun tengah menjalani penahanan untuk kasus yang berbeda. Berkaca pada dugaan pelanggaran pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, banyak pihak pun juga penasaran berapa lamakah hukuman yang bisa dijatuhkan kepada Nikita bila nantinya terbukti bersalah. Berikut ini penjelasan lengkap terkait perkembangan kasus yang menyeret nama Nikita Mirzani. CCTV sudah kita buka, ya Mat ya. Tidak ada di situ yang namanya pengeroyokan. Orang saya dipukul berdarah, bagaimana saya bisa mengeroyok? Lah istri saya didorong. Coba Anda lihat di CCTV itu dan berita-berita itu. Saya di dalam mengurusi seorang loli yang tidak tahu terima kasih, yang tidak punya budi pekerti, tidak punya hati. Yang jelas Niki sudah diperiksa. Pada hari Jumat Niki sudah dimintain keterangan, sudah dilakukan visum dan juga sudah diperiksa. Artinya dimintain keterangan dan visum. Di dalam ayat 1-nya menerangkan bahwa
penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4.500. Di ayat 2-nya, jika perbuatan itu menjadikan luka berat, dihukum selama-lamanya 5 tahun. Jika perbuatan itu menjadikan matinya orang, dihukum penjara selama-lamanya 7 tahun. Nanti dia juga, si terlapor juga akan diperiksa dan diketahui di situ apakah mens rea-nya terpenuhi atau tidak. Nah, dalam hal ini saya belum bisa komentar jauh karena untuk mengetahui mens rea ya harus dilihat dulu BAP-nya dan seterusnya gitu. Masih teringat pada 14 Januari 2025 lalu, Nikita Mirzani pun juga melaporkan Rasman atas dugaan pengkeroyokan. Keduanya pun sama-sama sudah menyerahkan barang bukti dan laporan masing-masing kini masih dalam proses. Namun hingga saat ini, keterangan lebih lanjut belum dikonfirmasi oleh pihak kepolisian maupun kuasa hukum Nikita Mirzani. Di saat yang bersamaan, Nikita pun juga tengah menjalani masa penahanan atas laporan Dr. Reza Gledis terkait dugaan tindak pidana pencucian uang serta dugaan pengancaman dan pemerasan. Atas kasus tersebut, Nikita pun juga terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Tak heran, jalan yang kini harus dilalui Nikita terasa begitu terjal. Lalu apa saja persiapan pihak Nikita Mirzani bila dalam waktu dekat pemanggilan atas dugaan penganiayaan terhadap Rasman dilakukan? Benarkah justru pihak Rasman sudah menyiapkan barang bukti baru? Saya sampaikan bahwa benar Nikita telah melakukan laporan polisi. Nikita melapor karena dia dikeroyok. Seorang wanita, seorang single parent, punya anak 3, sendirian dia dikeroyok oleh lebih dari 1 orang. 2 orang. Inisialnya Pak? RAN dan AS. Sudah dilakukan visum, kepalanya, pipinya, apa semua, rambutnya juga sudah kita serahkan. Visumnya ada, saya tidak perlu sampaikan. Yang jelas visum sama saya sekitar sebelum sholat subuh. Fahmi, saya dapat info, dia ngomong, oh kami juga naik sidik, tapi kami nggak mau cuap-cuap aja kau. Bilang kemarin, oh ini harus penanganannya bersama-sama. Klien saya itu single parent. Dia membela diri, emang diapain? Saya urus anak dia. Fahmi, saya ngurus anak klien kamu yang lari dari safe house. Terus saya bawa ke Polres. Datang mamanya ribut dan kau. Saya duduk di luar karena ribut-ribut. Dia datang ke saya, istri saya juga dimaki. Jadi kau jangan cari masalah sama saya, Fahmi ya. Saya ingatkan kau, Fahmi. Saya minggu depan akan datang dan akan diperiksa. Berikut saksi saya. Setelah itu periksa dia. Lalu kemudian tetapkan. Apabila sedang menjalani hukuman tindak pidana yang lebih dulu, maka selesaikanlah itu dulu. Itu. Tapi ini tetap jalan. Yang kedua tetap jalan. Namun pelaksanaan putusannya nunggu yang pertama tadi selesai.